Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentino Rossi dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 22051214054. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan dengan dosen lampu Pak Agus Prihanto SDMKOM. Di sini saya akan membawakan materi tentang media penyimpanan pada komputer ataupun server ya. Nah, untuk ini media penyimpanan komputer. Nah, media penyimpanan komputer itu adalah suatu sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama dari perangkat kerasnya, yaitu CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada primary storage atau memori utama, kemudian ada secondary storage atau memori sekunder, kemudian ada input output device. Nah, keempat adalah komponen yang harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Nah, peran media penyimpanan data pada perangkat komputer itu sangat penting, karena mereka yang mengatur mengenai jalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Banyak jenis atau macam-macam media penyimpanan data pada komputer. Salah satunya adalah media penyimpanan seperti yang sering kita kenal dengan hard disk yang biasa dipakai oleh komputer, dan kartu memori atau memory card yang biasa dipakai pada ponsel genggam yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada pengertian media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer itu adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 2 kategori, yaitu media penyimpanan magnetic disk, kemudian ada media penyimpanan optikal, kemudian ada media penyimpanan lawan atau yang biasa disebut cold storage. Ini merupakan hard disk berdasarkan portnya ya. Ada IDE, ada ATA, ada SATA, ada SCSI, ada PCI, NVMe. Nah, jadi berbeda-beda ya bentuknya dari atau SSI ya, berdasarkan portnya. Nah, ini merupakan SSD berdasarkan portnya ya. Ada 2,5 SATA, ada NVMe, ada M2 SATA, ada M SATA. Nah, di sini saya akan membahas hard disk atau HDD. HDD adalah jenis penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan suatu informasi. HDD memiliki kapas penyimpanan yang cukup besar, namun kecepatan akses dan transfer data lebih lambat. Nah, HDD bersifat non-volatil, yang mana data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Perangkat ini merupakan kumpulan dari disk yang bertumpukan layaknya fonograf. Satu tumpukan pada disk memiliki data yang direkam secara elektromagnetik pada disk. Kemudian ada SSD atau Solid State Hybrid Drive. Nah, ini adalah gabungan antara HDD dan SSD. SSD digunakan pada chips untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga dapat meningkatkan kecepatan baca dan tulis data pada HDD, namun masih di bawah SSD. Harganya masih di bawah SSD. SSD dapat digunakan pada laptop atau komputer desktop dan tersedia dalam berbagai kapasitas. Jadi untuk harganya masih relatif mahal ya, namun masih di bawah harga SSD. Kemudian ada
solid state drive. Solid state drive SSD ini adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD menggantikan hard disk yang berbasis tradisional dengan SSD yang menyimpan dengan berbasis flash. SSD menggunakan chip memory flash untuk menyimpan informasi sehingga dapat membaca dan menulis data dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari hard disk. Nah, SSD juga sama seperti SSD ataupun HDD ya. SSD juga tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan. Jadi harganya pun bermacam-macam tergantung berapa besar kapasitas penyimpanan dari SSD tersebut. Nah, kemudian ada NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Nah, ini adalah antarmuka dan driver komunikasi yang memanfaatkan peningkatan yang ditawarkan PCI, protokol komunikasi untuk menyimpan data berbasis PCI atau Peripheral Component Interconnect Express. Nah, NVMe ini dirancang untuk memaksimalkan kecepatan transfer data dengan menggunakan jalur komunikasi yang lebih langsung antara penyimpanan data dan prosesor. Nah, berikut merupakan perbedaan dari HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Perbedaan tersebut akan terlihat saat perangkat-perangkat tersebut menyimpan dan mengakses data. Untuk HDD itu penyimpanannya menggunakan piringan magnetik yang berputar. Untuk SSD itu menggabungkan teknologi dari HDD dan SSD. Nah, untuk SSD sendiri menggunakan chip memori flash dan NVMe menggunakan protokol komunikasi PCI. Nah, SSD dan NVMe lebih cepat daripada HDD dan SSD, tetapi juga jauh lebih mahal karena mereka memiliki kecepatan transfer yang sangat cepat dari beberapa perbedaan dari HDD, SSD, dan NVMe. Kemudian ada host attached storage atau HASS. Nah, ini mengakses storage melalui port input atau output lokal. Berdasarkan port koneksi HDD dibagi menjadi 4 area yang seperti di gambar awal. Ada IDE, SATA, SATA, SCSI. Next, HDD SAS. Nah, HDD SAS atau yang biasa disebut Serial Attached SSD adalah jenis hard disk drive yang dirancang untuk lingkungan server dan penyimpanan data yang memerlukan kinerja yang sangat tinggi dan keandalan yang baik. HDD SAS menggunakan antarmuka Serial Attached SSD untuk terhubung ke sistem komputer. SAS adalah suatu metode yang digunakan dalam mengakses perangkat peripheral komputer yang menggunakan mode akses serial atau 1 bit dalam satu waktu. Transfer data digital melalui kabel tipis. Metode ini ditentukan dalam standar American National Institute Standard atau yang biasa disebut ANSI. Nah, kemudian ada flash disk. Flash disk itu dibagi menjadi ada flash disk USB 1.0 atau flash disk generasi pertama atau biasa juga disebut thumb drive. Nah, flash disk ini muncul pada tahun 2000-an. Nah, kapasitas penyimpanan relatif sekitar 8 hingga 512 MB.
kecepatan transfer data relatif lambat sekitar 1 MB hingga 5 MB yang menggunakan antarmuka USB 1.0. Kemudian ada flash disk generasi kedua. Nah, ini flash disk generasi kedua ini muncul pada pertengahan tahun 2000-an yang dikenal juga sebagai high speed USB flash drive. Kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan generasi pertama, mulai dari 1 GB hingga 64 GB atau lebih kecepatan atau lebih ya. Nah, untuk kecepatan transfer sendiri lebih cepat dari generasi pertama, yaitu sekitar 10 MB hingga 30 MB. Flash disk generasi kedua ini menggunakan antarmuka USB 2.0. Jadi untuk generasi yang pertama itu menggunakan antarmuka USB 1.0 dan kecepatan data yang lambat. Nah, untuk flash disk generasi kedua ini memiliki peningkatan kecepatan transfer dan kapasitas penyimpanan dan desain interface atau antarmuka yang berbeda dari generasi pertama. Kemudian ada flash disk USB 3.0 atau flash disk generasi ketiga. Nah, ini muncul pada awal tahun 2010-an, juga dikenal sebagai USB 3.0 flash drive. Nah, kecepatan data meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya, generasi sebelumnya, sekitar 100 MB hingga 400 MB. Nah, menggunakan antarmuka USB 3.0 yang lebih cepat, namun masih kompatibel dengan port USB 2.0 yang lama. Jadi desain antarmuka yang baru, namun masih kompatibel dengan port USB 2.0 yang lebih lama, dan kecepatan transfer data yang meningkat jauh, yang semula dari 10 MB hingga 330 MB meningkat menjadi 100 MB hingga 400 MB per second. Nah, kecepatan tinggi ini membuat transfer data lebih cepat dan untuk penyimpanan lebih baik lagi, sehingga kemajuan teknologi ini sangat cepat ya. Kemudian ada, perbedaan tersebut terlihat pada kapasitas penyimpanan data, kecepatan transfer data, antarmuka USB, kompatibilitas port USB. Nah, apa sih kapasitas penyimpanan itu? Apa sih perbedaan pada kapasitas penyimpanan? Nah, generasi pertama memiliki kapasitas penyimpanan relatif kecil, sedangkan generasi kedua memiliki kapasitas yang lebih besar. Generasi ketiga memiliki kapasitas yang lebih besar lagi, mulai 1 GB sampai beberapa ratus GB atau bahkan lebih. Nah, kemudian ada perbedaan kecepatan transfer data yang sangat signifikan dari perbedaan generasi tersebut, yaitu generasi pertama memiliki kecepatan transfer data yang lambat. Kemudian generasi kedua memiliki kecepatan yang lebih cepat. Namun pada peningkatan generasi ketiga ini, transfer data jauh lebih cepat dibandingkan generasi kedua, yaitu sekitar 100 MB hingga 400 MB per second. Jadi sangat cepat untuk mentransfer data, menyimpan data, dan untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia dan mempercepat pekerjaan pada perangkat komputer. Kemudian ada antarmuka USB. Nah, untuk generasi pertama, USB menggunakan antarmuka USB 1.0. Generasi kedua menggunakan antarmuka USB 2.0 dan generasi ketiga menggunakan antarmuka USB 3.0. Antarmuka USB yang lebih baru seperti USB 3.0 memberikan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan versi-versi yang sebelumnya. Kemudian ada kompatibilitas flash disk. Nah, untuk flash disk generasi ketiga itu masih kompatibel dengan port USB 2.0 yang lebih lama. Artinya flash disk generasi ketiga ini dapat digunakan di perangkat yang memiliki port USB 2.0 meskipun dengan kecepatan data yang terbatas pada tingkat USB 2.0. Nah, mungkin itu perbedaan dari flash disk generasi ketiga.
Basis generasi 3 adalah generasi yang paling canggih dalam hal kapasitas penyimpanan, kecepatan transfer data, namun kecepatan dan kapasitas hard disk juga dapat bervariasi tergantung versi. Mungkin kesimpulan yang saya ambil adalah media penyimpanan adalah perangkat atau medium untuk menyimpan data digital atau elektronik dalam bentuk perangkat keras atau lunak. Terdapat berbagai jenis media penyimpanan yang telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, mulai dari hard disk drive, solid state drive, solid state hybrid drive atau SSD, kemudian drive, memori card, dan lain sebagainya yang disebut sebagai media penyimpanan. Itu saja mungkin yang materi yang bisa saya bawakan dalam tugas kali ini. Jadi apabila ada salah kata atau salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.